Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mentadabbur ayat Al-Quran di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh pemahaman yang benar sesuai yang dikehendaki Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita mau menelusuri musibah ataupun azab ataupun bencana dan fitnah yang menimpa kaum muslimin pada saat ini, sebenarnya niscaya akan kita dapati bahwa sebabnya itu adalah kebodohan di dalam memahami syariat Islam. Dan lebih parah lagi jika kebodohan tersebut menyangkut hal-hal yang sangat urgent seperti masalah tauhid dan masalah kemusyrikan. Sebab dengan kebodohan kemusyrikan yang begitu gelap, itu seolah-olah terlihat terang karena itu adalah hiasan dari setan. Akibatnya kepahitan di akhirat nanti, kesengsaraan di akhirat nanti sudah pasti akan dia dapatkan. Salah satu perkara yang sangat penting yang sebagian besar kaum muslimin kurang memahami ialah masalah syafaat. Untuk itu marilah kita simak penjelasan Allah tentang syafaat itu melalui ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita memperoleh pemahaman yang benar sesuai yang Allah kehendaki. Muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqu yauma la tajzi nafsun ngan nafsin sayin wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Yang artinya, dan insaflah atau takwalah pada hari yang tidak dibalas satu diri dengan yang lain sesuatu pun, dan tidak diterima daripadanya peradilan, dan tidak bermanfaat baginya syafaat atau pertolongan, dan mereka tidak akan ditolong. Selanjutnya di dalam surat ke-6 ayat 51, wa andir bihil ladina yakhafuna ayyuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan peringatkanlah dengan orang-orang yang, dan peringatkanlah dengannya, maksudnya dengan Al-Quran, orang-orang yang cemas, orang-orang yang takut atau khawatir kepada Tuhannya. Tiada bagi mereka pimpinan selain Allah, dan tidak pula syafaat atau pertolongan. Semoga mereka bertakwa. Di dalam surat ke-36, surat Yasin ayat 23, a'atafidu min dunihi alihatan in yurid nirrahmanu bidurin la tughni ani safa'atahum say'an wala yunqidun. Ya, artinya, apakah aku mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah? Jika Ar-Rahman menginginkan bahaya padaku, tidaklah membantu bagiku pertolongan atau syafaat mereka sesuatu pun, dan tidaklah mereka mempertahankan aku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pelajaran bahwa supaya manusia kalian itu takutlah terhadap kekuatan yang sangat mengguncang pada hari perhitungan amal nanti. Sebab tidak ada seorang pun yang sanggup menolong orang lain sedikit pun, dan Allah tidak akan menerima dari tebusan yang menyelamatkan dari siksaan, dan tidak ada yang mampu memberi syafaat dari perantara, dan tidak seorang pun yang akan menolongnya. Kemudian supaya diperingatkan, wahai Rasul, peringatkanlah dengan Al-Quran ini agar orang-orang yang meyakini bahwa mereka benar-benar akan dihimpun kehadap Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka itu orang-orang yang mempercayai janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya, dan tidak ada bagi mereka perlindungan selain dari Allah yang akan menolong mereka, dan tidak pula pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah.
yang dapat meloloskan mereka dari siksaan Allah. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk orang-orang yang takwa kepada Allah dengan kemudian menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Selanjutnya, apakah kita semuanya akan menyembah ilah-ilah selain Allah atau Tuhan-Tuhan selain Allah yang tidak memiliki sedikit pun sebuah wewenang bila Allah yang Maha Pengasih menghendaki keburukan terhadapmu? Ilah-ilah itu pun tidak kuasa menolak atau mencegahnya, dan ia juga tidak akan mampu menolong siapapun dari yang dihadapi pada hari kesulitan itu. Nah, di sini sebenarnya yang disebut syafaat itu adalah pertolongan. Jadi nanti di akhirat itu tidak ada yang bisa menolong selain daripada Allah, yang bisa menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan kita, harus kepada siapakah kita itu meminta syafaat? Karena banyak dari sebagian saudara-saudara kita yang mereka itu meminta syafaat itu tidak kepada Allah, tetapi kepada manusia. Untuk itu Allah memberikan informasi di dalam surat ke-39 ayat 44, Qulillahi syafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardo tsumma ilahi turja'un. Yang artinya, mari kita perhatikan. Katakanlah, kepunyaan Allah syafaat itu, semua pertolongan itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan samawat dan bumi, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah, dari ayat-ayat tersebut ketahuilah bahwa ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa segenap syafaat seluruhnya itu hanya milik Allah semuanya. Jadi di dunia ini tidak ada siapapun yang diberi atau yang mempunyai kewenangan untuk memberi syafaat kecuali hanya kepada Allah. Pada ayat tersebut Allah menyuruh kepada nabinya untuk mengatakan kepada seluruh umatnya bahwa kepunyaan Allah itu semua, syafaat itu semuanya kepunyaan Allah. Jadi tak seorang pun yang dapat memberikan syafaat melainkan hanya kepada Allah semata-mata. Allah sekali lagi memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa pertolongan itu hanya milik Allah saja. Semuanya, semua syafaat itu kepunyaan Allah. Dan karena Allah itu adalah pemilik syafaat itu secara mutlak semuanya, tidak satu pun yang memberi syafaat melainkan hanya kepada Allah. Lalu kemudian kenapa kita manusia justru meminta syafaatnya kepada yang selain Allah? Padahal dari penjelasan ayat-ayat tersebut, Allah itu tidak pernah mendelegasikan kepada siapapun untuk bisa memberi syafaat. Ditegaskan lagi, Qulillahi syafa'atu jami'an, ayatnya seperti itu. Lalu kenapa kita itu justru ngantu-antu itu mengharapkan, sangat berharap ngantu-antu syafaat itu justru kepada Nabi, bukan kepada Allah. Kemudian pertanyaan, apakah ayat ini batal? Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita mau mengakui secara jujur berdasarkan ayat-ayat ini adalah kesalahan fatal dari seluruh manusia. Bukannya meminta syafaat itu kepada Allah, tetapi justru meminta syafaatnya itu kepada Nabi. Hal tersebut banyak dilakukan. Manusia justru memuji-muji kepada Nabi dan Rasul, sedangkan Nabi dan Rasul itu memuji hanya kepada Allah, tetapi umatnya justru memujinya kepada manusia. Ini yang banyak sekali dilakukan oleh saudara-saudara kita sampai saat ini. Sekali lagi, Nabi maupun Rasul itu tidak pernah memuji dirinya sendiri. Nabi dan Rasul itu hanya memuji kepada Allah. Nabi dan Rasul itu tidak mempunyai syafaat, karena ditegaskan bahwa semua syafaat itu kepunyaan Allah semuanya. Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, kalau di agama sebelah memang ada ya Nabi itu dianggap sebagai juru selamat. Oleh karena itu mungkin saudara-saudara kita itu tidak mau kalah. Kita juga punya Nabi yang dianggap sebagai juru syafaat, yang nyata-nyata itu tidak sesuai dengan surat ke-39 ayat 44 tadi. Muhammad kan Nabi dan Rasul, iya betul, tapi Muhammad itu bukan Allah. Sedangkan ditegaskan di ayat tersebut bahwa semua syafaat itu kepunyaan Allah semuanya. Dan saya sudah mencari dasar hukum pendelegasian
bahwa Allah itu memberi delegasi kepada Nabi maupun Rasul untuk bisa nanti berwenang memberi syafaat kepada umatnya, itu di dalam Al-Quran tidak ada. Jadi memang tidak ada dasar hukumnya pendelegasian kewenangan yang memberi syafaat itu didelegasikan kepada manusia, kepada Nabi maupun kepada Rasul. Oleh karena itu, marilah kita jangan sampai karena sesuatu hal yang kita mengamalkan sesuatu tetapi tidak tahu ilmunya. Maka sekali lagi antara amal, ilmu, dan iman itu harus sejalan. Kalau kita beriman dan beramal tetapi tidak tahu ilmunya, ya seperti itu. Kita kemudian kalau meminta pertolongan itu bukan kepada Allah, justru kepada manusia, itu namanya kemusyrikan. Sedangkan musyrik itu adalah dosa yang tidak berampun. Di dalam surat ke-53 ayat 26, wa kam min malakin fi samawati la tughni syafa'atuhum say'an ila min ba'di ayya danallahu liman yasa'u wa yardo. Berapa banyak penguasa di samawat? Jadi malak itu bukan malaikat tetapi penguasa. Maka artinya adalah berapa banyak penguasa di samawat tidaklah membantu syafaatnya atau pertolongan mereka sesuatu pun kecuali sesudah diizinkan Allah baginya siapa yang dia kehendaki dan yang dia ridhoi. Kemudian dari ayat ini berapa banyak itu penguasa di langit yang syafaatnya itu juga tidak berguna sedikit pun. Seandainya mereka ingin memberi syafaat, Allah juga tidak akan memberi izin bagi mereka untuk dijadikan sekutu selain Allah. Allah tidak meridhoi orang-orang yang diberi syafaat itu yang menyembah kepada yang selain Allah. Sekali lagi dengan ayat ini hendaklah kita tidak perlu kebakaran jenggot, kita mestinya harus selenggono. Oh ternyata berdasarkan ayat-ayat selama ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang keliru. Tetapi memang kebanyakan saudara-saudara kita itu nek didemok kesalahannya itu justru marah-marah, tidak mau mengakui bahwa perbuatannya itu ternyata tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Saya mengajak marilah kita semuanya meminta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah. Minta syafaat kepada yang selain Allah itu sekali lagi sama halnya mereka melakukan kemusyrikan. Sedangkan kemusyrikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Surat ke-4 ayat 48, bahwa Allah tidak mengampuni jika diserikatkan, dan Allah mengampuni selain kemusyrikan tadi bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang musyrik kepada Allah maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Muslimin yang dimuliakan Allah, demikian majelis yang sangat singkat ini kita membahas syafaat. Mudah-mudahan dengan beberapa ayat tadi cukup jelas gambaran kepada kita bahwa di dunia ini tidak satupun orang yang bisa memberi syafaat melainkan hanya kepada Allah semata-mata. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita luruskan duduk persoalannya bahwa kita harus meminta syafaat itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, tidak ada kewenangan mereka membagi syafaat. Karena ayatnya memang sangat terang, kulillahi syafa'atu jami'an. Kandakno Muhammad juga saudara. Kabeh syafaat itu hanya kagungan Gusti Allah. Semua syafaat itu hanya milik Allah. Siapapun tidak berhak mempunyai syafaat, hanya kepada Allah. Jadi sudah sempatannya bahwa kita itu meminta syafaat itu bukan kepada siapa-siapa, tetapi mintalah syafaat kepada Allah. Demikian sekilas apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memimpin kita kepada jalan Shiratal Mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.